经等了10多天，庆云少爷的事已经传开了。 Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana bersama anak ingusan Shihao Perfect World episode 36. Pada episode ini menceritakan Shihao berjuang untuk mendapatkan harta Wellrock, melawan Moshang yang sangat kuat, hingga binatang-binatang ilusi raksasa yang berhasil membuat Shihao terluka. Apakah usaha Shihao akan membuahkan hasil? Oke, mari kita mulai alur ceritanya. 这就是鲲鹏洞府。 Di awal scene semua orang telah memasuki istana Wellrock. Mereka terheran-heran atas harta yang ada di sana. Tak ketinggalan, salah satu master terhormat mengambil satu di antara harta. Setelah dia balik badan, ternyata Moshang sudah menodongkan senjatanya dan ingin merampas harta tersebut. Karena takut pada Moshang, dia pun memberikan harta itu pada Moshang. Sementara Shihao mendapat arahan dari pagoda mini untuk memperhatikan kolam. Mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan di sana. Kemudian datang Yunsi dan beberapa penjaganya. Shihao mengatakan bahwa mereka telah memenuhi keinginan Dewa Gunung Taigu. Lalu Shihao mendekat ke bibir kolam dan bertanya pada Xiaota si pagoda mini apa yang dia inginkan. Shihao pun menyentuh air kolam tersebut dan kolam memberikan reaksi atas tindakan Shihao itu. Tanpa berlama-lama, Shihao langsung nyemplung ke dalam kolam. Namun sepertinya ia merasakan air membeku seperti di jurang es. Hal tersebut tak jadi masalah bagi Shihao. Dia mengeluarkan sayap dan membantu Xiaota mengejar pagoda mini yang mirip sepertinya. Xiaota menabraknya, sehingga dari permukaan terlihat ada sesuatu yang terjadi di dalam kolam. Moshang dan beberapa orang lain merasa ada energi begitu murni. Tanpa pikir panjang, mereka pun menyusul Shihao ke dasar kolam. Setelah menemukan Shihao, Moshang ingin merebut pagoda mini yang memiliki semacam energi ketertarikan. Dia terlebih dahulu membuat orang-orang terperangkap di pusaran air buatannya. Sementara Xiaota meminta Shihao untuk mencegah Moshang sampai dia selesai menyerap energi pagoda mini lainnya. Sebenarnya Shihao kesal pada Xiaota, tapi Xiaota berjanji akan membantunya di masa depan jika membantu Xiaota saat ini. Shihao pun sepakat, lalu dia mengeluarkan batu dewa dan dilemparkan pada Moshang. Karena aksinya ini dapat ditahan oleh Moshang, akhirnya Shihao memaksimalkan mantra pada batu dewa yang kemudian dilempar pada Moshang kembali. Sampai-sampai membuat naga biru milik Moshang hancur. Tapi tiba-tiba Moshang keluar dari serpihan-serpihan naganya dan dengan cepat akan mengambil pagoda mini. Untung saja Shihao segera sadar, langsung mengarahkan kekuatannya pada Moshang. Rupanya, pagoda mini yang diserap energi oleh Xiaota itu adalah artefak suci menara kekacauan. Moshang tak terima jika artefak tersebut jatuh pada Shihao, dan pertarungan terus berlanjut memperebutkan pagoda mini itu. Hingga akhirnya Xiaota telah berhasil menyelesaikan meditasinya. Saat Shihao akan mengambil si pagoda, senjata Moshang hampir melukai. Untung saja ada Yunsi dengan sigap membantu Shihao menyerang Moshang. Moshang membalas hingga membuat Yunsi terjatuh. Setelah berhasil mengambil pagodanya lagi, Shihao mengejar Yunsi dan menggendongnya sampai ke altar kuno. Tak selang beberapa lama, ada Wellrock datang, yang sebelumnya sudah diperkirakan sudah mati, tapi ternyata masih hidup. Wellrock tersebut berbentuk paus dan berubah menjadi seekor burung. Kemudian ada sebuah rune berbentuk taiji. Mengeluarkan harta Wellrock yang asli, ada juga tombak Heavenly Desolate.
那就是昆。 Mereka semua yang datang berlomba-lomba mendapatkan harta tersebut, termasuk juga Moshang dan Putri Duyung. Sebelum Moshang dan Duyung bertarung, terlebih dahulu mereka memundurkan orang-orang yang mendekat pada Run. Lalu, Moshang dan Duyung pun saling adu kekuatan. Sementara Shihao meminta bantuan pada Xiaota karena ada sesuatu yang dia butuhkan di ruang kehampaan. Xiaota bilang, jangan khawatir, karena barusan teknik Welrock Shihao mengaktifkan mekanisme 刚 Welrock. 才就是你的鲲鹏宝术扰动了机关，你后面的麻烦会更多。 Kemudian, Shihao mengajak kerjasama dengan orang Taigu untuk mengalihkan perhatian orang lain. Lalu, Shihao terbang mengejar orang-orang yang akan mengambil harta Welrock. Dia menyerang satu persatu dengan secepat kilat menyusul ke depan untuk mendapatkan harta tulang. Setelah Shihao mendapat dan membacanya, dia merasa harta tulang itu sangat aneh, lalu melemparkannya lagi pada orang-orang yang menginginkan. 怪，留给你们争夺吧。 Moshang mengira Shihao akan merencanakan sesuatu. Saat dia mengejar Shihao, ternyata di belakang ada Duyung yang malah mengejar Moshang. Moshang pun menyerang Duyung itu, hingga membuatnya terlempar jauh. Shihao segera membantu dan rela melepaskan tombak Heavenly Desolate karena merasa punya hutang budi pada Duyung saat berada di tebing kuya. Kemudian, Shihao dan Moshang lagi-lagi bertarung. Di tengah pertarungan, seperti biasa, Shihao selalu mengejek lawannya. Dia bilang, bagaimana bisa hidup terhormat jika Moshang selalu membuat orang berada dalam situasi tanpa ujung, seperti anjing gila, katanya. 跟谁都是一副不死不休的架势，像个疯狗一样。 Mendengar hal itu, Moshang sangat marah hingga membuat Shihao terjatuh pada Run tempat harta Welrock muncul tadi. Tak berhenti di situ, Moshang lanjut menyerang dengan tekniknya. Shihao sendiri merasa tak ada apa-apa di formasi itu. Harusnya tempat tersebut adalah inti reruntuhan yang sesungguhnya. Kemudian, Shihao membuka jalur surgawi ke-10, membuat Moshang terpental. Namun Shihao menghilang dari formasi run itu. Yunsi kebingungan mencari Shihao di sana, karena bersamaan dengan gempa disertai bebatuan yang runtuh, para pengawalnya membawa Yunsi keluar dari istana. Sementara Shihao sendiri terjatuh ke Goa Huamo, sebuah goa ilusi iblis. Seperti biasa, saat Shihao sendirian ketika menjalankan tugas, pasti akan ditemani oleh Moushi. Moushi selalu jadi teman curhat ketika kesal, dan selalu peka jika ada sesuatu yang janggal. Kemudian, ada ilusi seekor burung berteriak pada Shihao. Bahkan, tak hanya itu saja, ada beberapa ilusi binatang lain yang mencoba menyerang Shihao, termasuk juga ular kepala banyak. Shihao menyerang ular tersebut menggunakan pedang, tapi setelah diserang balik, Shihao malah terluka. Bertubi-tubi ular tersebut bergantian menyerang Shihao, dan untung saja dia menggunakan teknik Vajra untuk melindungi diri dari serangan. Lalu terjatuhlah Shihao ke sebuah genangan air. Di atasnya terlihat Run yang membawa Welrock berbentuk paus. Ternyata hal itu adalah warisan pusaka Welrock yang asli. Paus itu berubah menjadi burung dan mengatakan orang yang berhasil berada di sana ditakdirkan dapat menempuh jalan kultivasi Welrock. Shihao diberi tulang Welrock yang asli, bukan yang tadi yang jadi rebutan. Welrock berharap Shihao dapat mempelajari teknik yang ia tinggalkan. Darah sejati dalam kolam itu dapat membantu Shihao meningkatkan kekuatannya. Oh, darah lo guys, bukan air. Shihao pun berkultivasi hingga berhasil mencapai ranah perubahan roh, tahap penyempurnaan dalam surgawi. Lalu, ia bergegas untuk keluar. Sementara di luar, Yunshi menunggu Shihao lebih dari 10 hari. Pengawalnya bilang, masalah Qingyun sudah tersebar. Orang di rumahnya menunggu kedatangan Yunshi. Kemudian Yunshi melihat kapal roh hantu milik Shihao muncul dari kejauhan. Dia segera mengejar, namun kapal tersebut terlalu cepat, hingga dia tidak bisa menyusulnya. Yang penting buat Yunshi adalah Shihao tetap baik-baik saja.
Dan episode ini berakhir. 罢了，只要你无事便好。 Gimana? Penasaran dengan kelanjutannya? Kalau gitu stay tune terus ya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.